Nabi SAW bersabda tentang masalah berinfak buat diri sendiri, buat keluarga, lalu orang-orang terdekat. Ya, ini bagian jenis infak dari 3 jenis infak tadi. Yang pertama adalah infak kepada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang diwajibkan kita menafkahi dari kerabat-kerabat kita. Ya, kata Nabi SAW, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, maksudnya ikhlas, ya, kecuali kamu akan dapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kau berikan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sepotong roti pun yang kita kasih kepada buat kita makan, buat istri dan anak makan, atau mungkin ibu-ibu buat suaminya makan, buat anak makan, ini semua adalah infak yang terbaik. Infak yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita, dia punya kekayaan, dia nikah sama seorang laki-laki mungkin lebih miskin dari dia, lebih biasa kehidupannya. Contoh di masa Nabi dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orang yang mulia, ahli ibadah tapi miskin. Ada satu perempuan namanya Zainab, kaya raya, ingin menikah sama dia, lalu menikahlah. Maka Zainab satu waktu mengatakan, wahai suamiku, aku punya harta ini, aku ingin keluarkan. Coba tanyakan kepada Nabi SAW, apakah boleh yang saya mau niat keluarkan ini saya berikan kepada anda sebagai suami saya? Kalau tidak boleh saya berikan ke orang lain. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, karena dia punya harga diri sebagai suami, jangan saya yang nanya. Lebih baik kamu yang pergi nanya ke Nabi. Kalau Abdullah bin Mas'ud tanya kan seakan-akan ada ego, karena istrinya kaya, mau mengeluarkan harta lalu dia tanya, ini boleh nggak buat saya? Gitu. Lalu istrinya pergilah ke rumah Nabi SAW dan pada saat tiba di pintu rumah Nabi ditemukan ada satu Zainab juga, seorang wanita dari Ansar namanya, kasusnya sama. Dia orang kaya, dia ingin memberikan kepada suaminya. Maka keduanya pun bertanya kepada Nabi SAW, lalu kata Nabi SAW, ringkasan hadis ini cukup panjang, jawaban Nabi SAW, ya sesungguhnya kalau engkau memberikan kepada suami, engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Karena mereka punya hubungan rahim. Nah begitu juga laki-laki pada istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan tentunya kita sangat yakin sebagai seorang muslim, kalimat Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan puncaknya nanti mendapatkan balasan maksimal di surga akan kita dapatkan. Oleh karena itu selalu basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa kita lanjutkan bedah buku kita, buku yang tidak terlalu tebal tapi insya Allah mengandung banyak sekali kandungan ilmiah yang bisa kita pelajari, yaitu yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, meraih pahala besar dengan amalan ringan. Dan kita masih dalam bab sedekah dan infak. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu potongan pertama hadis Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menyedekahkan seharga kurma dari hasil pekerjaan yang baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah itu dengan tangan kanannya dan memelihara sedekah itu untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kudanya sampai sedekah itu bertambah menjadi seperti gunung. Dan ini kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah motivasi agar kita bersedekah secara umum. Bisa makanan, minuman, pakaian, uang atau apa saja yang kita niatkan untuk dan dikeluarkan di jalan Allah, maka secara otomatis dianggap sedekah. Yang mampu dengan uang alhamdulillah, yang tidak mampu bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, bahkan bisa dengan tutur kata sekalipun, itu juga adalah bagian daripada sedekah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amar bil ma'ruf atau menyeru pada kebaikan adalah sedekah dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Kita akan masuk sekarang bagian kedua dari infak dan sedekah ini, yaitu tentang nafkah buat keluarga. Sebagaimana sudah saya bilang, di dalam bab ini kita akan bagi menjadi 4 atau 5 kali pertemuan dengan rincian masing-masing daripada bentuk sedekah yang akan dikeluarkan. Nah di cetak yang kedua ini di halaman 36 atau 56 tepatnya,
Hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Terjemahannya, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada hamba sahaya dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin dan 1 dinar yang engkau nafkahkan buat keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan buat keluargamu. Ada footnote nomor 67, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti biasa kita baca dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kita panjang lebar masuk kepada syarah atau penjelasan daripada bahasan kita pada siang ini, masalah nafkah buat keluarga. Kata penulis di halaman 57-nya, maksud hadis ini adalah perintah menafkahi keluarga dan penjelasan tentang keagungan pahalanya. Karena di antara mereka ada yang wajib dinafkahi atas dasar kekerabatan. Ada yang sunnah dinafkahi sehingga menjadi sedekah dan menyambung kekerabatan, dan ada yang sifatnya wajib. Dan Muslim, maksudnya Imam Muslim perawi hadis, meriwayatkan perkataan Abu Kilab radhiyallahu anhu bahwa siapa yang pahalanya lebih besar bila dibandingkan dengan seseorang yang menafkahkan harta untuk keluarganya yang masih kecil-kecil, yang mana dengan nafkah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melindungi, memberi manfaat dan memperkaya mereka. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, atau Imam Muslim meriwayatkan dan dinukil kembali oleh An-Nawawi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, adanya motivasi agar kita selalu bersedekah. Ya, apapun itu kita keluarkan sedekah, dan banyak sekali ragam. Banyak juga pihak-pihak yang bisa kita berikan untuk menerima sedekah kita. Di sini dirincikan pelajaran pertama tentang masalah dinar itu ada motivasi untuk mengerjakan sedekah itu sendiri. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa tidak akan pernah mengurangi harta seseorang. Prinsip dasar seorang muslim sangat beda dengan kapitalis. Kalau seorang muslim memiliki uang 1 juta rupiah misalnya, kemudian dia menginfakkan 100.000, maka tidak ada seorang muslim yang faham teori agama kemudian mengatakan uang saya berkurang karena hanya tinggal 900.000 saja. Dari 1 juta sudah diinfakkan 100.000. Tapi kalau dia faham teori agamanya, dia faham keutamaan sedekah, maka dia sangat yakin 100.000 yang dikeluarkan justru akan lebih besar nanti nilai feedbacknya atau akan kembali kepada dia ya daripada uang yang dia tabung. Bahkan 100.000 itu bisa minimal menjadi 10 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak dia akan dapat dalam bentuk balasan pahala yang akan dia terima nanti pada hari kiamat, juga dalam bentuk rezeki yang akan didapatkan di muka bumi ini, mungkin dalam bentuk uang yang sama, atau mungkin diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keturunan, diberikan keselamatan. Banyak sekali bahasan rezeki yang luas yang akan didapatkan hanya dengan 100.000 rupiah tadi. Oleh karena itu, tidak akan pernah kita temui seorang muslim akan mengatakan, oh uang saya berkurang dengan sedekah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ma naqasa malu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Saya juga sudah mengatakan, latih diri kita, Bapak Ibu sekalian, dan juga kepada anak-anak kita agar terbiasa untuk bersedekah. Saya sudah ingatkan, jangan pernah memberikan celengan buat anak-anak. Ya, kalau sudah terjadi, ya qadarullah ma sya'fal, tapi kedepannya lebih baik diubah. Karena memberikan celengan kepada mereka dan katakan menabung ya nak, maka kita sudah tanamkan pada diri dia sifat pelit dan perhitungan. Kalau kita memberikan adik dan kakak misalnya masing-masing 1 celengan, dan kita memberikan misalnya masing-masing 10.000 rupiah, dan mereka meletakkan dalam celengannya dengan niat supaya mereka terbiasa menabung, maka pastikan pada detik itu mereka akan sudah mulai punya sifat pelit, sifat bakhil dalam agama kita. Dan pelit atau bakhil ini hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Kapan si kakak memegang celengan si adik, maka mungkin adik sudah marah.
Atau sebaliknya, bahkan kadang-kadang kita sebagai orang tua pun kalau memegang celengan si anak, mungkin bisa saja dia marah. Apalagi kalau sampai memakai isi daripada celengan itu. Padahal uang asalnya dari orang tuanya. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar adalah kita kalau memberikan nafkah buat anak-anak, misalnya kita memberikan uang jajan sekolah misalnya, atau uang yang dia pegang pada saat kita sedang jalan ke sebuah mall, pasar, ya, atau kita lagi rekreasi agar mereka memang memakai untuk kebutuhannya, maka kita titipkan pesan, nah jangan lupa selalu berbagi. Kalau lagi istirahat, belanja di kantin sesuatu, di sekolah misalnya, maka selalu traktir dan berikan kepada temanmu juga. Ya, misalnya kita melatih mereka terbiasa dengan itu. Setiap melihat kotak amal di pinggir jalan kan, misalnya depan-depan masjid atau di depan masjid, biasanya kalau masjid butuh renovasi atau butuh anggaran, biasanya mereka juga membuka donasi di pinggir jalan, ya. Atau misalnya lagi pergi ke masjid lalu ada kotak amal walaupun masjid lagi tidak direnovasi, atau ada saja siapapun yang meminta yang kira-kira memang membutuhkan, maka kita melatih diri kita dan anak-anak untuk terbiasa memberi. Ini sangat luar biasa, ini akan membiasakan diri tersebut dermawan. Dan ini dilatih dalam atau yang diajarkan dalam Islam. Beda dengan kapitalis, kalau kapitalis berpikir 1 juta rupiah dikeluarkan 100.000, mereka akan terpengaruh dengan angka yang sisa saja. Oh, sisa 900.000. Seakan-akan 100.000 yang dikeluarkan untuk sosial itu tidak akan mendatangkan manfaat apapun buat mereka. Oleh karena itu mereka akan sibuk selalu berpikir bagaimana menabung uang-uang itu dan memperbanyaknya, padahal sebenarnya tidak akan dibawa sampai dia meninggal dunia. Ingat selalu hadis Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya dan amalnya, dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang karena tidak mungkin nginap bersama dia di kuburan setelah dia meninggal. Begitu juga dengan hartanya, mobil semewah apapun paling jauh diparkir di pagar kuburan kemudian akan dibawa pulang jadi warisan, dan tinggal bersama dia justru amalnya. Nah itu tadi misalnya contoh yang dia sedekahkan 100.000 justru itu yang akan tinggal bersama dia. Yang 900.000 justru akan dibagi menjadi warisan. Dia tidak mendapatkan maksimal pahala seperti kalau dia menginfakkan di masa hidupnya. Nah salah satu substansial dalam masalah sedekah ini adalah bersedekah kepada keluarga. Faedah pertama dari hadis adalah anjuran untuk bersedekah dan sudah kita berikan tadi sedikit gambarannya. Kemudian faedah kedua, besarnya perintah ya, atau penekanan agar seseorang berinfak di jalan Allah atau yang lagi menghadapi peperangan. Kayak sekarang alhamdulillah di Palestina, di Gaza, pemerintah kita juga masyarakat Indonesia umumnya terutama kaum muslimin mendukung ya untuk kemerdekaan teman-teman kita di sana, dan bagaimana dibuka donasi. Bahkan Basnas pun ikut terlibat ya, pemerintah langsung membuka penerimaan donasi tersebut, begitu juga dengan lembaga-lembaga sosial. Ini sangat bagus. Dan ini yang disebutkan bagian pertama dari hadis tentang anjuran untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepatnya kalau lagi berperang misalnya ya. Juga masuk dalamnya adalah semua yang digunakan untuk di jalan Allah, seperti misalnya berinfak untuk para penuntut ilmu, santri, guru ngaji, guru agama ya. Beasiswa yang kita berikan kepada orang-orang yang untuk melanjutkan studinya. Ini juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah adanya anjuran juga untuk membiayai para hamba sahaya, baik kebutuhan mereka ataupun pembebasan mereka dari keterbudakan. Nah di masa kita sekarang sudah tidak ada ini tentunya, tapi di masa dulu ini terakhir penghapusan pembudakan ini di Perang Dunia Kedua. Sebelumnya itu masih ada masa perbudakan. Ya, bahkan di masa-masa era berkembang pesatnya dunia ini, di Amerika saja itu di awal-awal ya, mereka berkembang pesat sebelum Perang Dunia Kedua, itu masih banyak perbudakan. Dan budak ini berarti mereka diperjualbelikan dari kalangan manusia juga. Dan alhamdulillah sudah dihapus dan termasuk negara-negara Islam lah yang pertama mendukung penghapusan tersebut. Sehingga tidak ada lagi. Nah kalau itu ada, hamba sahaya biasanya dari tawanan perang, biasanya juga dari orang-orang kalau masa dulu ya, orang kalau jalan tidak merasakan keamanan kayak kita sekarang. Alhamdulillah kita sangat aman sekarang. Kita mau ke seluruh muka bumi ini, menggunakan pesawat misalnya, pesawat terbang, menggunakan apalah ya, kapal, mungkin transportasi darat misalnya kalaupun terjangkau dari kota ke kota, dari negara ke negara, maka semuanya dengan aman.
Ya, setiap wilayah punya security tersendiri, keamanan, kenyamanan, transportasi. Kalau masa dulu orang menunggangi kuda dan unta. Dan di setiap potongan jalan bisa setiap saat mereka diserang oleh perampok, kemudian dirampas hartanya dan mereka sendiri dibawa ke pasar budak dan dijual. Ya, kalau pernah dengar kasusnya Bilal radhiyallahu sahabat Nabi itu orang bebas dari Ethiopia, tapi dia sama ayah dan ibunya ingin meninggalkan wilayahnya dan ingin mencari pendapatan lebih baik, di tengah jalan dirampok, kemudian mereka dijual di pasar budak sampai akhirnya sampailah di pasar perbudakan Mekah dan dibeli oleh Umayyah bin Khalaf dan akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhum. Kemudian juga bisa selain memenuhi kebutuhan mereka juga membebaskan mereka. Dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah SWT, fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak, ya, seperti itu. Kemudian pelajaran keempat dari hadis adalah dinar yang dikeluarkan untuk orang miskin. Adanya motivasi untuk selalu memenuhi kebutuhan orang miskin. Kalau orang miskin saja disuruh berikan, apalagi orang fakir. Orang yang bertanya, memang apa bedanya Ustaz? Beda. Orang fakir itu yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Benar-benar gak punya apa-apa. Kalau orang miskin itu punya pendapatan tapi tidak cukup. Nah, jadi beda. Orang miskin itu levelnya masih lebih tinggi dari orang fakir. Tapi di sini disebutkan berinfak kepada orang miskin. Berarti orang fakir lebih pantas untuk dibantu. Ya, ini berarti juga ada motivasi untuk membantu mereka dan ini tidak mengenal waktu. Setiap saat di pagi hari, ini kita sudah singgung pertemuan yang lalu ya. Kalau di pagi hari Bapak Ibu sekalian lewat di satu tempat dan ternyata ada kotak amal di masjid. Kita sudah berinfak nih pada saat pergi keluar rumah atau pergi kantor misalnya. Kemudian kita pulang sore hari, kita menemukan masih sama, masih ada kotak amal. Jangan pernah mengikuti bisikan syaitan yang mengatakan, kan tadi pagi sudah infak di situ. Udah nggak usah lagi. Itu tadi pagi sudah dicatat oleh malaikat dan sudah ada pahalanya. Maka infak lagi sekarang. Sampai memang kita sudah tidak mampu atau memang kotak amal itu sudah tidak ditaruh lagi karena sudah selesai proyeknya. Maka selama ada kesempatan jangan disia-siakan. Ini kurang lebih faedah yang ke-5 ya. Maaf, ini yang keempat berarti ya. Tadi yang pertama ada motivasi sedekah, yang kedua motivasi untuk bersedekah secara khusus di jalan Allah, baik itu perang ataupun kegiatan di jalan Allah. Yang ketiga ya infak kepada pembebasan budak atau kebutuhan mereka. Yang keempat infak untuk para orang-orang miskin. Yang kelima, yang terakhir adalah adanya anjuran untuk berinfak kepada keluarga. Keluarga ini terdekat, kalau orang belum menikah maka berarti ayah dan ibunya. Kalau seorang anak sudah mulai bekerja maka dia memberikan kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah mampu. Jadi boleh saja kita bersedekah kepada orang yang mampu. Misalnya orang tua kita kaya raya. Boleh nggak saya sebagai anak sebagai bentuk bakti saya membelikan mobil buat orang tua saya memberikan rumah baru misalnya. Boleh saja, tidak ada larangan dalam masalah itu. Karena bersedekah boleh kepada orang kaya ataupun orang miskin ya. Kemudian kalau seseorang itu sudah berumah tangga, misalnya laki-laki, maka ada tambahan istri dan juga anaknya. Ini semua keluarga. Tapi orang yang diskala prioritaskan, kalau seorang laki-laki sudah menikah, maka istri dan anaknya. Kemudian baru pindah kepada orang tuanya dan kerabat-kerabat yang lain. Kalau dia belum menikah, maka didahulukan kepada orang tuanya. Demikian juga orang tua yang menginfakkan kebutuhan anak-anaknya. Kalau anak perempuan itu sampai menikah. Kalau anak laki-laki hanya sampai balik saja. Jadi kalau sudah lepas dari balik, berarti itu sudah sunnah. Bukan lagi kewajiban orang tua. Kalau ada orang tua yang membiayai anak laki-lakinya sampai selesai kuliah, diberikan kebutuhan kendaraan atau apa saja, setelah mereka balik itu hukumnya sudah sunnah, muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau anak perempuan wajib sampai mereka menikah. Jadi kalau ada orang punya anak perempuan, misal ini contoh saja, tidak menikah sampai umur 30 tahun atau 35 tahun atau 40 tahun. Sementara ayahnya masih kuat dan mampu, maka ayahnya tetap wajib menafkahi dia. Dan dari semua bagian-bagian infak ini, maka yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, yang dikeluarkan untuk kerabat, tadi keluarga. Ya, jadi kalau laki-laki sudah menikah, maka istri sama anaknya. Kemudian baru pindah ke kedua orang tuanya, lalu kemudian kerabat-kerabat yang lainnya. Kalau dia belum menikah dan dia punya kemampuan, dia bisa mendahulukan orang tuanya. Lalu kemudian siapa saja kerabat yang dia boleh berikan. Ya, begitu juga dengan perempuan.
Mereka boleh memberikan dari harta mereka sendiri kepada siapa saja, terutama yang punya hubungan kekerabatan. Mulai dari orang tua, lalu kemudian kepada saudara, saudari, dan seterusnya. Begitu juga dengan orang tua, kalau anak-anaknya masih belum punya kemampuan, kalau anak perempuan itu dinafkahi sampai dia menikah, anak laki-laki sampai balik tadi. Nah ini kurang lebih gambaran umumnya tentang masalah infak kepada keluarga, atau tepatnya infak yang disebutkan dalam hadis oleh penulis di sini. Baik, kita akan masuk ke rincian tentang masalah nafkah ini. Ini sekarang adalah syarah atau penjelasan tambahan ya. Mungkin yang perlu diperhatikan bahwasanya mencari harta itu dalam Islam dianjurkan ya. Mencari harta dalam Islam dianjurkan. Islam tidak menyuruh penganutnya untuk jadi miskin, untuk jadi susah, untuk kumuh, untuk jorok, maaf ya. Misal contoh, untuk berantakan. Islam menyuruh semua kita ini untuk bersih, rapi, baik penampilan, ya, menjaga martabat, nama baik, ya, menjaga kedudukan, memiliki harta yang luas, rumah yang luas, kendaraan yang bagus, semua itu dikatakan dalam Islam. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis ya, yang sahih, sesungguhnya kebahagiaan itu terdapat pada 3. Ya, istri yang salihah, kemudian rumah yang luas, ya, kemudian tunggangan yang nyaman. Sebagian riwayat ditambahkan tetangga yang baik. Ya. Dan termasuk kesengsaraan adalah istri yang durhaka, kemudian rumah yang sempit dan tunggangan yang tidak nyaman. Kenapa ada penyebutan tentang masalah rumah dan tunggangan? Berarti menandakan memang justru bagian daripada kebahagiaan seseorang di saat Allah memberikan dia tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Berarti kan ada motivasi untuk bisa memiliki pendapatan dan memiliki semua itu. Yang penting dengan cara yang benar, cara yang halal, dan jangan dipaksakan. Tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan kalau seandainya ada orang yang Allah berikan harta melimpah dan sumbernya halal serta dia sibuk menghabiskan harta itu untuk kebutuhan yang diperintahkan oleh Allah, untuk kebutuhan dia pribadi, untuk kebutuhan keluarganya, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk bersedekah, maka itu orang yang paling pantas untuk kita iri pada mereka. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada 2 golongan saja. Kan kalau iri itu dosa ya, nggak boleh. Kita iri pada orang tidak boleh. Tapi ada 2 golongan yang kita dibolehkan iri. Cuman irinya ini istilah agama kita ghibthah ya. Kalau yang iri dilarang, bahasa agama kita adalah hasad. Iri yang berharap agar nikmat yang sedang ada pada orang yang kita jadikan target itu hilang. Ini iri yang haram. Misal ada orang diberikan kelebihan paras wajah, postur tubuh, dia cantik, dia gagah misalnya, atau dia diberikan kelebihan harta, atau diberikan kelebihan kepintaran, kecerdasan misalnya. Kalau ada orang iri dengan berharap itu hilang dari dia, hilang dari orang itu. Misalnya dia berharap orang itu rusak mukanya, rusak fisiknya, bangkrut usahanya, maka ini hasad yang haram. Ini nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, ittaqul hasada fa inna hasada ta'kulul hasanatu kama ta'kulu an-narul hatab atau kama qala Nabi SAW. Hati-hati kalian dari iri itu, karena iri itu akan menghabiskan pahala sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Jadi nggak boleh sama sekali kita yang melakukan itu. Tetapi kalau ghibthah itu adalah kita merasa iri, tapi iri kita ini tidak berharap hilang nikmat itu dari orang tersebut. Misal ada orang cantik dan gagah, kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana kau karuniakan kelebihan itu pada dia, karuniakan juga padaku. Kita iri tapi tidak berharap hilang dari dia. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan dia kepintaran, engkau berikan dia kekayaan, jabatan, kedudukan atau apa saja, karuniakan juga untukku. Maka ini namanya ghibthah, ini dibolehkan. Nah kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak boleh orang iri, atau di sini dimaksud adalah ghibthah. Ya, kita cemburu, tapi cemburu motivasi buat diri kita agar kita minta juga sama Allah apa yang diberikan kepada orang tersebut dari kelebihan. Dengan cara Allah tentunya ya. Dan kita tidak berharap sekali lagi nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kapan kita berharap hilang berarti itu hukumnya haram, tidak boleh.
Kata Nabi SAW yang pertama yang boleh kita iri pada mereka tapi gibtah ya, tidak berharap hilang dari orang tersebut. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakati fil haqq. Yaitu seseorang yang Allah karuniahi harta, lalu orang itu sibuk menginfakkan hartanya pada kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang kaya tapi selalu membantu orang lain, itu boleh kita ghibthah. Kita berharap Allah berikan juga kepada kita tanpa menghilangkan nikmat itu pada orang tersebut. Ini kata Nabi SAW dibolehkan. Yang kedua adalah warajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang Allah karuniahi ilmu untuknya. Ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama. Dan dia menunaikan ya, ilmu tersebut, mengamalkan dalam hidupnya dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini juga boleh kita merasa ghibthah. Kok dia lebih pintar, kok dia bisa hafal Quran, kok dia bisa hafal hadis, kok dia bisa begitu dan begitu, saya juga mau tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Ini dibolehkan. Tapi saksi bahasan kita bisa lihat bagaimana orang yang boleh kita cemburui justru orang yang punya kekayaan. Tapi kaya dari sumber yang halal dan tidak berharap hilang dari dia nikmat tersebut. Tapi kita jadikan sebagai cambuk motivasi buat kita agar kita bisa mendapat seperti dia dan melakukan hal yang sama ya. Karena kalau kita juga diberikan harta Bapak Ibu sekalian tapi kita gunakan pada maksiat, ini masalah. Ini akan membuat hukuman Allah datang kepada kita. Tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan maka tidak masalah. Ulama mengatakan ya, bahwasanya pengeluaran harta dalam kebaikan dibagi menjadi 3 bagian. Pengeluaran harta di jalan kebaikan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Jadi boleh kita beli baju yang bagus, boleh kita makan yang berkualitas, boleh buat diri kita. Nggak dilarang dalam Islam. Yang penting perhatikan 2 hal. Sumbernya halal dan juga tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir. Ya. Bukan berarti sumber kita halal tapi kita mubazir. Misalnya orang punya baju sampai 100 piece, 1000 piece. Untuk apa? Kecuali dia dagang gitu ya. Contoh misalnya ada orang punya mobil mungkin 20, 30 mobil. Untuk apa mobil itu? Artinya kalau dia pakai 1 hari 1 mobil, berarti hari ke-31 baru kembali ke mobil pertama. Gitu kan. Itu terlalu mubazir. Mungkin dia pakai 1, 2, 3 mobil, mungkin dia, suami atau istrinya, anaknya 1, mungkin kebutuhan karena memang masing-masing punya aktivitas. Contoh, ya udah cukup. Sisanya dijadikan masjid, dijadikan rumah anak yatim yang bisa menjadi amal soleh buat dia. Ya. Jadi sumbernya halal dan tidak boleh mubazir. Kita pengen makan anggur, nyaman, buah misal, contoh. Kita cukup beli kebutuhan kita. Kebutuhan kita 1 kilo, 2 kilo di rumah misalnya. Ya. Tapi kalau beli 1 keranjang isinya 30-40 kilo, mungkin orang tidak makan. Kecuali kita mau sedekah, beda. Ini kita bicara dulu masalah buat diri kita. Kan sekarang jenis infak kebaikan itu dibagi 3. Bagian pertamanya adalah menginfakkan sesuatu buat diri sendiri. Jadi berarti kebutuhan kita ya, jangan berlebihan. Ingat sumbernya halal dan jangan mubazir. Kemudian masih di poin pertama yaitu keluarga. Nah ini keluarga tadi saya bilang kalau laki-laki sudah menikah berarti istri sama anaknya. Kemudian baru orang tuanya, baru kemudian kerabat-kerabat lainnya. Kalau seorang istri maka dia berinfak kapan saja buat keluarganya atau buat suaminya atau buat anaknya itu kapan saja. Ya, dia tidak terikat seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu memang setelah menikah dia punya kewajiban menambah daripada ke orang tuanya, saudara-saudara kerabatnya adalah istri dan anaknya. Bahkan dia harus mendahulukan istri dan anaknya pada kebutuhan dasar. Nanti akan kita jelaskan tolok ukur atau kadar ukuran nafkah yang diberikan kepada keluarga. Kemudian orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Ya, siapa saja misalnya saudari, ponakan, ya, semua itu berarti punya hubungan kekerabatan. Dan dia tahu sumbernya halal serta tidak mubazir. Itu penting sekali ya. Jadi banyak orang karena suka hobi juga berinfak tapi terlalu berlebihan. Banyak makanan yang basi, buah-buahan yang rusak, dibuang. Pakaian yang tidak dipakai, sudah sekian tahun cuma digantung di lemari saja. Ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau keinginan tidak akan pernah selesai. Ya.
Jangan juga hanya terpengaruh dengan promo atau diskon terus tiba-tiba kita pun akhirnya selalu belanja, ya. Karena diskon dan promo tidak habis sampai hari kiamat, ya. Akan selalu ada. Bahkan ada sebagian toko tulis spanduk diskon 50% sampai rusak spanduk itu nggak selesai-selesai promonya, gitu kan. Jadi kalau kita butuh ya udah kita beli, kalau enggak jangan. Ya, ini penting sekali karena nanti akan ada, semua ini akan ada hisapnya ya. Semua apa yang kita lakukan, dari keluarkan, harta itu akan dihisap. Kata Allah SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4. Ya, salah satunya adalah hartanya. Hartanya ini dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Ya, jadi kita dapat dari mana? Sumbernya halal misalnya. Masih ditanya lagi, kalau dikeluarkan nanti kemana? Itu akan ditanyakan. Ya. Oleh karena itu dalam penggunaan dana juga ini, ya dibagi menjadi 4 bagian juga orang-orang. Ini kita masih di poin tadi ya. Jadi ada orang yang sumbernya halal, ini yang terbaik. Sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Ini orang yang terbaik. Dia kerja, banting tulang, dia cari pendapatan halal, kemudian juga dikeluarkan untuk kebutuhan dia, untuk keluarganya, untuk infak jalan. Ini orang yang terbaik. Yang kedua adalah orang yang buruk ini. Yaitu dia sumbernya halal tapi dikeluarkan pada yang haram. Misalnya dia kerja banting tulang halal tapi dipakai judi, dipakai mabuk, dipakai zina. Ini bagian pertama mencari rezeki halal dapat pahala. Bagian kedua dikeluarkan dapat dosa. Karena nggak boleh dikeluarkan pada yang haram. Yang ketiga adalah dibalik dari poin yang kedua. Sumbernya haram tapi dikeluarkan pada yang halal. Hasil manipulasi, hasil korupsi tapi dipakai umroh, dipakai haji, dipakai kasih biaya keluarga. Ini jadi haram semuanya. Semuanya jadi haram. Karena sumbernya sudah haram. Ya, ibaratnya makanan basi dikasih, cuma dikemas saja. Ini nggak bisa. Ini golongan ketiga atau bagian ketiga dari jenis orang yang punya sumber pendapatan. Yang keempat yang paling buruk sekali, sumbernya haram dikeluarkan pada yang haram. Hasil mencuri dipakai untuk judi, dipakai untuk zina. Ini buruk sekali. Ya, jadi kita cuma bisa di golongan pertama saja. Sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal pula. Baik. Nabi SAW bersabda tentang masalah berinfak buat diri sendiri, buat keluarga, lalu orang-orang terdekat. Ya, ini bagian jenis infak dari 3 jenis infak tadi. Yang pertama adalah infak kepada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang diwajibkan kita menafkahi dari kerabat-kerabat kita. Ya, kata Nabi SAW, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, maksudnya ikhlas, ya, kecuali kamu akan dapatkan ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kau berikan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sepotong roti pun yang kita kasih kepada buat kita makan, buat istri dan anak makan, atau mungkin ibu-ibu buat suaminya makan, buat anak makan, ini semua adalah infak yang terbaik. Infak yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita, dia punya kekayaan, dia nikah sama seorang laki-laki mungkin lebih miskin dari dia, lebih biasa kehidupannya. Contoh di masa Nabi dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orang yang mulia, ahli ibadah tapi miskin. Ada satu perempuan namanya Zainab, kaya raya, ingin menikah sama dia, lalu menikahlah. Maka Zainab satu waktu mengatakan, wahai suamiku, aku punya harta ini, aku ingin keluarkan. Coba tanyakan kepada Nabi SAW, apakah boleh yang saya mau niat keluarkan ini saya berikan kepada anda sebagai suami saya? Kalau tidak boleh saya berikan ke orang lain. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, karena dia punya harga diri sebagai suami, jangan saya yang nanya. Lebih baik kamu yang pergi nanya ke Nabi. Kalau Abdullah bin Mas'ud tanya kan seakan-akan ada ego, karena istrinya kaya, mau mengeluarkan harta lalu dia tanya, ini boleh nggak buat saya? Gitu. Lalu istrinya pergilah ke rumah Nabi SAW dan pada saat tiba di pintu rumah Nabi ditemukan ada satu Zainab juga, seorang wanita dari Ansar namanya, kasusnya sama. Dia orang kaya, dia ingin memberikan kepada suaminya. Maka keduanya pun bertanya kepada Nabi SAW, lalu kata Nabi SAW, ringkasan hadis ini cukup panjang, jawaban Nabi SAW, ya sesungguhnya kalau engkau memberikan kepada suamimu, engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Karena mereka punya hubungan rahim. Nah begitu juga laki-laki pada istrinya. Yang kedua, dari jenis harta yang dikeluarkan. Kalau tadi untuk kebutuhan dasar kita dan keluarga. Kalau yang kedua adalah mengeluarkan zakat dari harta tersebut.
Dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi 2 syarat. Haul, masa 1 tahun harta kita, dan nisab, kadar minimalnya, totalnya secara total yang ditabung, yang diinvestasikan, perhiasan emas dan perak, misalnya kalau perempuan, maka itu totalnya 85 gram emas. Ya, kurang lebih kalau kita anggap 1 gram emas 1 juta, berarti 85 juta. Kalau nilainya sudah mencapai dan dalam 1 tahun stabil itu, baik yang di dana investasi kita ataupun yang kita tabung misalnya, maka itu atau perhiasan dipakai oleh perempuan emas dan perak ya, maka itu nilainya kalau diakumulasi minimal 85 gram emas dikenakan zakat per tahunnya 2,5% ya. Ini kewajiban. Tapi kalau dalam 1 tahun tersebut 12 bulan, misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini semuanya stabil 85 gram emas. Tapi di bulan Juni, bulan ke-6 misalnya, dia turun dari 85 gram emas. Karena ada kebutuhan bayar rumah sakit misalnya, bangkrut usahanya turun. Jadi misalnya jadi sisa 80 gram emas saja total hartanya. Maka di saat itu haulnya batal yang 5 bulan pertama. Nanti dimulai lagi haul baru, berarti tidak ada zakat di waktu itu. Dimulai nanti kalau sudah mulai kembali lagi 85 gram emas dan harus stabil 12 bulan ke depan. Kalau semuanya sama 12 bulan 85 gram emas maka dia keluarkan 2,5% dari hartanya. Yang ketiga jenis sedekah ini adalah atau infak yang sifatnya tatawu atau tambahan saja. Ya seperti kita kasih fakir miskin di pinggir jalan ya. Apa sajalah ya yang kita lakukan sedekah, kasih kotak amal tadi ya, berbagi makanan pada tetangga dan seterusnya. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menyalurkan harta untuk 3 jalan di atas, kebutuhan diri dia, kebutuhan keluarganya, kemudian zakat hartanya, kemudian yang ketiga adalah sunnah tambahan yang dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan kewajiban dia, seperti memberikan orang miskin di pinggir jalan, kotak amal, masjid dan segala macam, ini hukumnya sunnah. Siapa yang menyalurkan hartanya ya, pada 3 jalan di atas, maka ia berarti tidak menyia-nyiakan harta dan telah menyalurkan tepat sasaran. Juga boleh orang seperti ini didengki atau diiri, ya, tapi tidak berharap hilang dari dia. Ini perkataan beliau dalam syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal, mengatakan kurang lebih terjemahannya, sebagian orang tak kalah bersedekah untuk fakir miskin atau yang lainnya, maka mereka merasa bahwa mereka telah mengamalkan amalan yang mulia dan menganggap sedekah yang mereka keluarkan itu sangat berarti. Adapun tak kalah mengeluarkan harta mereka untuk memberi nafkah kepada keluarganya, maka seakan-akan perbuatan mereka itu kurang berarti. Padahal mereka memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib dan bersedekah kepada fakir miskin hukumnya sunnah. Dan Allah lebih mencintai amalan wajib daripada amalan sunnah. Ya. Jadi banyak orang begitu ya, kalau dia temannya, dia bantu, ya, tetangganya dia bantu misalnya. Tapi istrinya atau suaminya terbengkalai. Suami lebih wajib memberikan nafkah istri, tapi pada saat istri orang kaya tadi saya bilang, dia juga lebih mendahulukan suaminya daripada orang lain. Nah ini yang banyak luput dari sebagian orang. Bahkan kita temukan kasus di lapangan banyak suami tidak peduli dengan istri dan anaknya. Makannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, tempat tinggalnya bagaimana. Tapi kalau di luar terkenal dermawan. Ya ini tidak bermanfaat buat dia karena membantu orang yang lain itu adalah hukumnya sunnah. Tapi ini ada kewajiban yang harus dia selesaikan. Baik, kita akan lihat bagaimana pahala orang yang mencari nafkah ya. Kalau dia ikhlas, keutamannya apa sih? Bapak dan ibu misalnya, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan tidak wajib bagi dia mencari nafkah, tapi kalau ada yang misalnya jualan online atau memang sebelum nikah dia sudah punya perusahaan, boleh nggak dia terus jalankan? Boleh saja. Yang penting jangan sampai mengkalikan kewajiban rumah tangganya. Tapi kalau ada orang memang mencari nafkah dengan tulus, terutama kaum laki-laki karena mereka diwajibkan untuk menafkahi istri dan anaknya dan dijadikan sebagai infak yang terbaik tadi kita bilang ya. Yang paling besar pahalanya adalah dikeluarkan untuk keluarga. Maka Nabi SAW mengatakan, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sungguhnya tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat ya wajah Allah nanti pada hari kiamat, bertemu dengan Allah, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kau berikan kepada atau masukkan ke mulut istrimu.
Ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Bukhari memasukkan hadis ini pada masalah setiap amalan tergantung pada niatnya. Juga hadis Miqdam Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah," atau sadaqah. Apapun yang kau beri makan untuk dirimu sendiri, ya, kita makan makanan, minum, itu adalah sedekah buat diri sendiri. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Dan apapun yang kau berikan makan kepada anakmu, itu juga sedekah. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Dan yang kau berikan makan kepada istrimu juga adalah sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Dan yang engkau berikan juga makan kepada pembantumu terhitung sedekah. Ya, terhitung sedekah. Berarti semuanya ini adalah amalan yang luar biasa. Kita memberikan sedekah. Dan juga kita kalau rutin bersedekah ini, maka apalagi sifatnya kita sudah tidak perhitungan lagi di jalan Allah ini, kita tidak akan lepas daripada doa Nabi atau doa malaikat, ya. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqul." Tidak pernah lewat satu hari pun, ya, yang seorang hamba hidup padanya, kayak kita sekarang alhamdulillah masih hidup hari ini, semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan, ya. Allahumma amin. Maka kecuali Allah turunkan dua malaikat, dan dua malaikat ini berkata, fayaqul ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma ati munfikan khalafa, ya Allah berikanlah ganti yang banyak orang yang berinfak pada hari ini. Wa yaqulul akhar, Allahumma ati mumsikan talafa, dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah binasakanlah dan berikanlah kebangkrutan orang yang pelit. Orang yang pelit. Kemudian juga menginfakkan kepada keluarga ini pahalanya besar luar biasa, ya. Bukan hanya sekedar uang, makanan saja. Ya. Kalau misalnya, terutama ibu-ibu karena mayoritas waktu di rumah, ya. Kalau lagi masak makanan atau ada beli makanan, cemil-cemilan misalnya, maka jangan sampai itu seakan-akan khusus buat ibu saja. Tapi buat anak, buat suami, ya sama juga dengan suami tentunya sebagai laki-laki. Kalau dia makanan di luar, ada baiknya dia bawa pulang juga, ya, dia mengincipkan buat keluarganya, itu sangat besar pahalanya. Bahkan ada jaminan surga kepada seorang wanita dalam hadis yang sahih, ya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pernah ada seorang wanita masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha di rumah beliau. Beliau mengatakan, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu falan tajid indi syai'an ghaira tamratin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqal. Jadi kata Aisyah, satu hari pernah ada seorang ibu masuk ke dalam rumahku bertamu dan dia memiliki atau membawa 2 orang anak perempuan masih kecil-kecil dan meminta sesuatu makanan karena ibu ini orang miskin. Maka Aisyah pun mengatakan dia tidak menemukan di rumahku kecuali 1 butir kurma. 1 butir kurma saja. Maka 1 butir kurma ini pun karena cuma 1. Si ibu ini lapar, anaknya juga dua-dua lapar. Kan kalau secara akal-akalan pasti ibu itu makan duluan. Ya, karena dia juga lapar. Tapi karena sayangnya kepada kedua anak perempuannya, maka dia pun membagi 2 kurma itu lalu dia memberikan kepada anaknya masing-masing setengah-setengah. Dia sendiri nggak makan padahal dia lapar. Lalu ibu itu pergi, kemudian kata Aisyah, masuklah Nabi SAW menemui kami. Lalu aku pun menceritakannya. Dalam riwayat lain aku kagum dengan sikap ibu ini, bagaimana dalam kondisi dia lapar, dia malah mendahulukan kedua anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan pada saat mendengarkan cerita itu dari Aisyah, man ibtuliya min hadil banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna law sitra minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini, maksudnya ada anak-anak perempuannya dan dia harus tumbuh besar, dia harus jaga, ya. Anak laki-laki juga sama, tapi kalau anak perempuan ini ada ekstra penjagaan. Ya, karena anak laki-laki insya Allah tidak akan pernah hamil. Anak perempuan salah sedikit bisa hamil di luar nikah. Bisa merusak nama dia, bisa merusak nama keluarga, bisa merusak masa depannya. Jadi menjaga mereka tuh lebih ekstra biasanya. Dari pergaulan, dari segala macam.
Maka kata Nabi SAW, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain juga menceritakan mirip-mirip kisah ini. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa ala ibnatain au ukhtaini au zawatai qarabatin. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk keperluan dua anak perempuannya, kedua saudara atau kedua saudari perempuannya, atau kepada dua orang kerabat perempuannya, yahtasibun nafaqata alaihima hatta yughniyahum Allah min fadlihi azza wa jal ay yakfiyahuma kanata lahu sitran minan nar. Dan dia berharap dari infak yang dia berikan kepada dua anak perempuannya, saudari perempuannya, kerabat perempuannya tadi, mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah, maka Allah memberi cukupan kepada kerabat yang dibantu itu dari situ, maka amalan tersebut akan membentengi dia dari api neraka. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW tentang perempuan yang masuk ke rumahnya Aisyah tadi, ya, sesungguhnya perbuatan ibu tadi yang membagi dua kurma untuk dikasih kepada anaknya sementara dia sendiri kelaparan, cukup akan membawanya ke dalam surga. Ya, jadi kita cukup banyak mungkinnya di antara orang-orang yang belum memahami masalah-masalah seperti ini, sampai akhirnya mereka misalnya punya makanan kesukaan ditaruh di kulkas, ditaruh di mana gitu ya, terus dimakan oleh anaknya, dimakan oleh kerabatnya misalnya, dan memang belum rezeki dia, terus dia marah-marah hanya karena makanan tersebut misalnya. Padahal sebenarnya anak kita jauh lebih mahal daripada makanan-makanan tersebut. Ya. Tentu ini bukan berarti sang anak kemudian durhaka sama orang tuanya. Toh tadi Ustadz bahas ya, boleh makan makanan orang tua lalu tidak disisakan. Bukan begitu pemahamannya. Justru si anak juga harus menjaga adabnya, termasuk bentuk bakti pada orang tua yang dilakukan ya atau dianjurkan adalah bagaimana mereka justru tidak menyuapkan makanan di mulutnya sebelum orang tuanya menyuapkan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saking segannya dan tidak mau durhaka sama ibu dan bapaknya, maka beliau tidak berani menatap wajah kedua orang tuanya. Di antara mereka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berani untuk membantah kedua orang tuanya, dan mereka selalu mendahulukan orang tuanya dalam makanan, dalam pakaian, dalam tempat tinggal. Kalau orang tua semua sudah mendapatkan yang terbaik, baru mereka sebagai anak menikmatinya. Jadi memang dari dua sisi semuanya masing-masing harus saling menghormati di sini ya. Nah, yang terbaik yang dilakukan oleh ibu tadi ini bagaimana dia berbagi makanan tersebut. Kemudian bagi para suami atau ayah, Allah Subhanahu wa taala memang mewajibkan mereka. Kalau ibu-ibu atau kaum wanita dalam Islam mendapatkan warisan satu bagian ya. Laki-laki dapat dua bagian. Kenapa? Karena ibu-ibu tadi saya bilang kalau dia belum menikah maka ayahnya wajib menafkahi. Kalau sudah menikah suaminya wajib menafkahi. Berarti kan dari dua sisi ini semuanya aman saja ya. Perempuan itu aman. Kalau laki-laki tidak, dia wajib dinafkahi oleh orang tuanya hanya sampai menikah. Hanya sampai balik. Kalau sudah balik maka tidak ada kewajiban orang tua. Dan setelah menikah dia tetap wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Makanya bagian warisan laki-laki lebih besar 2 kali lipat. Dan jangan sampai melanggar hukum Allah ini ya. Karena saya dengarkan banyak kasus di masyarakat kita. Mereka muslim. Tapi mereka nuntut warisan harus sama laki-laki sama perempuan. Ini nggak benar, dalam Islam memang begitu. Laki-laki 2, perempuan 1 bagian. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. 1 laki-laki 1 perempuan. Nah hukum Islamnya kalau si laki-laki ini meninggal, maka hartanya dibagi, istrinya mendapatkan 1/8 dari harta karena punya anak. Kemudian sisanya laki-laki dapat 2 bagian, anak laki-laki dan perempuan dapat 1 bagian. Nah ini perintah dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sang suami ini atau ayah ini memberikan nafkah semampunya. Allah jelaskan dalam surah At-Talaq ayat 7. Ini surah nomor 65 ayat 7. Bunyinya, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Al-ayah. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi nggak boleh juga istri misalnya karena itu kewajiban suami lalu kemudian diwajibkan, ditekan sama dia, dipaksa harus dibuat di luar kemampuannya, tidak boleh. Nanti ibu malah berdosa. Ya. Semampu dia, berapa dia mampu maka diberikanlah. Ya. Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Ini dalil tentang masalah perintah wajibnya seorang laki-laki memberikan nafkah, ya. Dan tentu yang sangat bijaksana adalah dalam memanage, ya, manajemen rumah tangga itu. Ini pun juga yang saya lakukan. Seorang suami duduk dengan istri lalu kemudian coba merincikan kebutuhan dasar. Apa saja itu? Minyak goreng, sampo, sabun, listrik, apa saja. Nanti kemudian keluarlah angka tertentu. Contoh misalnya 10 juta rupiah atau 5 juta rupiah atau 3 juta rupiah atau 2 juta rupiah tergantung kebutuhan orang. Misal contoh keluarlah angka 5 juta rupiah. Maka sang suami tahu berapa minimal yang dia harus cari gaji, pendapatan, dan si istri juga sudah tahu kalau 5 juta sudah memenuhi kebutuhan dasar dia. Selebihnya dia tidak boleh lagi paksakan suaminya untuk memberikan. Kecuali suaminya memberikan sukarela. Tapi tidak boleh dia paksakan. Misalnya pendapatan suami 6 juta lalu dia bilang berikan kepada saya semuanya. Itu nggak bisa. Karena suami juga punya kebutuhan dasar. Dia juga punya kebutuhan yang kita tidak tahu. Mungkin dia mau bantu orang tuanya. Mungkin dia mau beli sesuatu nanti. Ya dia mau bersedekah. Maka 1 juta itu hak dia untuk mengelolanya. Nah seperti itu gambarannya. Juga dalam Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban suami atau ayah memberikan nafkah kepada keluarganya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang mampu dan dari sumber yang halal. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ahli tafsir, suami punya kewajiban dengan cara ma'ruf atau baik memberi nafkah pada istrinya, termasuk pula dalam hal pakaian. Yang dimaksud dengan cara ma'ruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat. Nafkah tersebut tidak berlebih dan tidak pula kurang. Hendaklah suami memberi nafkah sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, bersikap pertengahan dan juga hemat. Nah ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Seorang suami tentunya harus juga memperhatikan, ya, bagaimana bermuamalah dengan istrinya, sebagaimana istri juga wajib memperhatikan muamalah dengan suaminya. Seorang istri wajib patuh, mencari keridhaannya, sopan santun dengan istrinya, dengan suaminya. Suami juga sama. Bagaimana dia berakhlak yang baik kepada istrinya. Itu akan rumah tangganya terbangun dengan tatanan yang baik. Semuanya saling mendukung, saling ramah, tidak mencari-cari kesalahan. Kalau ada kesalahan pun sudah minta maaf, dimaafkan dan coba diperbaikin. Semua itu adalah bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan pernah langgeng rumah tangga kalau selalu yang ada adalah egoisme. Merasa diri lebih benar, merasa diri selalu kurang, merasa diri selalu yang dicari kesalahan-kesalahan pasangan, ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Ya, bagi perempuan tentunya hadis Nabi SAW yang masyhur, istri manapun yang sholat 5 waktu, yang berpuasa Ramadan, ini tidak disebutkan sholat sunnah, tidak disebutkan puasa sunnahnya, dan melayani dan taat pada suaminya pada hal yang ma'ruf yang dibolehkan, maka kecuali pada saat meninggal dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ya, berarti tiket surga sudah ada dengan jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan juga melayani suami dengan baik. Sementara untuk suami tentunya hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, "Fattaqullaha fin nisa", maka bertakwalah kepada Allah kalian dalam bermuamalah dengan para wanita. Di sini maksudnya adalah istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian mengambil mereka, maksudnya menikahi mereka dari rumah ayahnya itu dengan amanah dari Allah, karena ini hukum Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka untuk dinikmati itu dengan kalimat Allah, dengan kalimat akad nikah, gitu kan? Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna, dan kalian punya hak dari para istri agar mereka tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak sukai, ya, di rumah kalian, ya, atau menginjak permadani kalian. Ya, ini istilah rumah sebenarnya. Fa'in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Kalau mereka tetap melanggar peraturan-peraturan Allah, maka kalian boleh memukulnya tapi pukulan yang tidak boleh berbekas. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatun bil ma'ruf. Dan kalian harus punya kewajiban wahai para suami untuk memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, an tut'imaha idha ta'imt. Wahai para suami, berilah makan istrimu dan anakmu sebagaimana kau makan.
Wa taksuha idza iktasait, dan engkau juga memberikan mereka pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Ya. Kemudian wala tadribul wajh, dan jangan pernah kau memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkan. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak boleh diboikot kecuali di rumah saja. Ya, karena ada diperintahkan dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar istri yang nusyud, yang membangkang ya, disuruh sholat gak mau, tutup aurat gak mau, ini suami gak mau, ini nusyud namanya, membangkang. Maka ini hukumnya dinasihati baik-baik. Kalau tidak mau dengar, maka dia boleh diboikot, diranjang. Ya, tidak terjadi interaksi biologis. Kalau tidak mau juga boleh ada pukulan, tapi pukulan tidak boleh berbekas. Nggak boleh wajah, nggak boleh menyakiti fisik atau membuat luka, itu nggak boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas seperti menggunakan kayu siwak saja dan mengingatkan di tangannya, ini nggak boleh, ini haram. Kalau juga tidak mau, maka boleh diistikharahkan untuk tidak melanjutkan rumah tangga atau melanjutkan rumah tangga itu tentunya. Ya. Bagi suami yang punya kemampuan ala kadarnya, maka di sini sang istri kalau sudah jadi status istri, wajib bagi dia untuk bisa mendukung dan menerima itu. Misal suami hanya bisa memberi 1 bungkus nasi uduk 1 hari, ya sudah 1 bungkus itu dimakan berdua. Bilal radhiyallahu anhu karena miskinnya beliau pernah makan 1 butir kurma berdua dengan istrinya. Ya. Itu kemampuannya, tapi setelah Allah bukain rezeki, Bilal ikut peperangan, punya banyak harta rampasan perang, akhirnya beliau berbagi sangat luar biasa dengan istrinya. Jadi memang sesuai dengan keadaan. Beda kalau suami itu mampu lalu sengaja membuat istrinya kelaparan, itu bisa dosa. Karena kata Nabi SAW, kafal limari ithman ayyudayya man yaqutu. Sungguh sangat berat hukuman dosa bagi orang yang membengkalikan siapa yang wajib dia nafkahi. Dia mampu tapi istrinya kelaparan, anaknya kelaparan. Bahkan pernah Hindun radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW awal masuk Islam. Ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit. Dia nggak mau tahu saya makan sama anak saya dari mana. Nggak mau tahu, pokoknya nggak pernah kasih uang sama sekali. Lalu bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Saya juga tidak punya income. Lalu kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil uang Abu Sufyan? Diam-diam, dia tidak, karena tidak mau kasih uang, tidak ada uang sama sekali dikasih. Perhatikan ya, ini memang sang suami tidak memberikan sama sekali. Tidak mau tahu hidup dari mana. Ya, masalah makanan, minuman, pokoknya nggak mau tahu apa-apa. Datang rumah cuma mau dilayani tapi tidak pernah memberikan nafkah. Maka kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan kadar sepatutnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya kalau kamu ambil lebih maka bisa saja kamu berdosa. Kalau kamu ambil lebih maka bisa saja kamu berdosa. Ya. Kalau kita kembali kepada kadar nafkah tadi saya sudah bilang yang terbaik adalah duduk dan merincikannya bersama. Ya, kebutuhan apa dasarnya? Ibu perlu fahami sebagai istri, ibu punya hak dari sebagian harta suami, bukan seluruhnya ya. Yang merupakan kebutuhan dasar, yaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan transportasi. 5 hal ini diistilahkan dengan nafkah semampunya. Ya, semampu suami. Jadi dan itu yang paling fair adalah duduk dan dirincikan. Sehingga suami tahu ya berapa dia harus cari pendapatan dan si istri sudah tahu berapa hak dia. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah nafkah itu sifatnya harian. Selama seseorang masih hidup, maka di situ dia punya kewajiban nafkah. Jadi kalau ada suami ibu memberikan nafkah 1 bulan ke depan, di awal bulan dikasih misalnya tanggal 1 dikasih uang, ini loh sesuai dengan rincian 5 juta rupiah, dikasih 5 juta rupiah itu misal contoh. Maka ini berarti dia sudah berinfak kepada ibu lebih daripada kewajiban dia. Karena dia sudah kasih sementara dia belum dilayani. Kalau misalnya pertengahan bulan dia meninggal dunia, berarti ada 2 pekan bonus dari nafkah yang dia berikan. Karena sifatnya harian, selama dia masih hidup dia wajib memberikan nafkah. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dan ingat, jaga adab dan akhlak yang baik. Bagi para suami, kalaupun sudah memberikan kepada istri, tidak usah menyakiti perasaan mereka, menyampaikan, kalau boleh mengingatkan, ingat ya saya kan sudah kasih begini dan begitu, masa kurang, masa begini, itu boleh diskusi. Si istri pun sama, dalam meminta nafkah itu harusnya tahu, ini meminta hasil keringat orang. Jangan sampai dengan cara yang tidak baik. Ingat ya, besok tanggal 1 jangan lupa. Jadi seakan-akan menagih utang. Padahal sebenarnya sedang meminta hasil keringat orang, gitu kan. Jadi harus dengan santun, dengan ramah, dengan baik mengingatkan, gitu kan. Jadi selalu rumah tangga itu aman dari godaan-godaan syaitan. Ingat, ibu punya hak
nafkah dari suami yang merupakan kebutuhan dasar, bukan semua pendapatan dia. Dibalik, suami tidak punya hak dari 1 rupiah pun uang ibu. Nggak bisa suami bilang misalnya setelah 10 tahun berumah tangga, kebetulan istrinya dapat warisan. Misal 200 juta. Nggak bisa suami bilang, kan sudah 10 tahun saya nafkahi kamu, sekarang bagi 2 warisannya. Itu nggak bisa. Harta istri, harta dia murni semuanya. Tapi harta suami ada hak istri tapi hanya nafkah. Jadi nggak boleh ibu mengambil semuanya, gitu kan? Karena dia pun punya kebutuhan. Kan sangat tidak normal dan tidak rasional. Suami maaf kalau mau beli pakaian dalam harus minta sama istrinya. Mau ngisi voucher harus minta sama istrinya. Ini kan tidak mungkin. Sementara dia juga punya kebutuhan dasar. Atau kadang-kadang dia pengen beli makanan di luar, nggak pegang uang sama sekali. Karena semua uang dipegang sama istrinya. Atau ada ibunya, bapaknya tiba-tiba butuh bantuan. Ini kan tidak fair namanya, ya. Jadi harus kita betul-betul menjaga di koridor syariat supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan insya Allah mudah-mudahan ini semua akan ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu saja, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.